Mas Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Bapak Ibu yang hari ini sudah ikut bergabung dalam acara Dispenduk Capil menyapa masyarakat khusus warga Kota Malang yang keempat. Saya mengucapkan terima kasih sudah ikut bergabung dalam acara ini. Untuk kegiatan hari ini mungkin saya langsung handle karena berkaitan dengan rekan-rekan kesibukan yang cukup padat. Untuk kegiatan hari ini, supaya dari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi, apakah itu informasi yang lama atau informasi yang baru. Hari ini kita akan mencoba untuk melihat TikTok dari Pak Judan, selaku Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, di mana TikTok tersebut menjelaskan berbagai cara pengurusan administrasi kependudukan, bagaimana caranya, bagaimana penyelesaiannya, dan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan admin itu sendiri. Mungkin untuk kali ini kita langsung mendengarkan TikTok yang pertama. Monggo, Pak Wahyu. Halo, Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga tetap sehat dan selalu semangat. Teman-teman, ada yang bertanya seperti di atas ini, Pak, bagaimana cara memblokir data saya yang ganda? Karena nicknya lebih dari satu. Apakah harus datang ke Dinas Dukcapil? Kira-kira seperti itu pertanyaannya. Teman-teman, saya beritahu ya, memang masyarakat kita pada masa yang lalu banyak yang memiliki nick lebih dari satu. Dan saat ini dengan sistem KTPL, penduduk tidak bisa lagi membuat identitas lebih dari satu dengan nick yang berbeda. Oleh karena itu, nick yang lain harus diblokir. Nah, cara yang paling mudah untuk memblokir adalah teman-teman lapor ke Dinas Dukcapil bahwa nick yang lain tidak dipakai lagi. Saya hanya mau pakai nick yang ada dalam KTPL ini. Oleh karena itu, rekan-rekan yang pasti merasa memiliki nick ganda, memiliki data ganda, segera lapor ke Dinas Dukcapil setempat. Tidak ada sanksi hukumnya dari Dukcapil. Kami akan merapikan data kependudukan teman-teman semuanya. Terima kasih. Semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian TikTok yang pertama. Kita coba lanjut TikTok yang kedua. Halo, Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga tetap sehat dan selalu semangat. Teman-teman, ada yang bertanya pada saya seperti di atas ini. Bertanya begini, Pak, saya punya istri WNA, meninggal di luar negeri. Bagaimana cara menghapus data dia di kartu keluarga? Teman-teman, saya beritahu ya, untuk menghapus data di kartu keluarga perlu dokumen pendukung. Bila sudah meninggal dunia, mintalah surat keterangan kematian atau akte kematiannya. Bawalah ke Dinas Dukcapil. Halo, Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga tetap sehat dan selalu semangat. Teman-teman, ada yang bertanya pada saya seperti di atas ini. Bertanya begini, Pak, saya punya istri WNA, meninggal di luar negeri. Bagaimana cara menghapus data dia di kartu keluarga? Teman-teman, saya beritahu ya, untuk menghapus data di kartu keluarga perlu dokumen pendukung. Bila sudah meninggal dunia, mintalah surat keterangan kematian atau akte kematiannya. Bawalah ke Dinas Dukcapil untuk dilakukan penghapusan data tadi. Demikian informasi dari saya.
Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penyampaian TikTok yang kedua ini, di situ menjelaskan mengenai data di mana di KK itu masih ada data keluarga yang tertera di situ walaupun keluarganya itu sudah meninggal. Jadi untuk proses tersebut dari Bapak Ibu tinggal membawa dokumen yang menunjukkan data, apakah itu akte kematian atau bukti kematian untuk bisa menghapus data atau nama orang tersebut dalam KK. Apabila ternyata yang disebut itu belum mempunyai akte kematian, maka bisa diproses sekalian untuk akte kematian dengan menunjukkan atau mengisi formulir yang sudah disediakan. Apakah yang bersangkutan itu meninggalnya di Kota Malang atau di luar. Yang penting dalam proses pengisian formulir itu bisa ditandatangani atau bisa diketahui oleh RT atau RW setempat dan lurah, maka dari Dispenduk Capil akan membantu untuk sekaligus membuatkan akte kematian tersebut. Lanjut untuk TikTok yang ketiga. Halo, Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga tetap sehat dan selalu semangat. Teman-teman, ada yang bertanya pada saya, Pak, boleh nggak sih saat ini kita memiliki kartu keluarga lebih dari satu? Nah, teman-teman, saya beritahu ya, saat ini Indonesia menerapkan single identity number. Artinya, satu penduduk hanya boleh punya satu NIK, hanya boleh satu kartu keluarga, dan hanya boleh punya satu KTPL saja. Nah, oleh karena itu, ini ada kaitannya dengan seorang suami yang memiliki istri lebih dari satu. Maka beliau, suami ini hanya bisa terdaftar dalam satu kartu keluarga saja. Nah, ini juga penting. Kalau ada seorang suami yang menikah lagi tanpa izin istrinya, maka suami itu kalau akan pindah kakak, pasti akan ketahuan dari kakak aslinya. Karena bila di print out, maka di kartu keluarga akan hilang nama suaminya. Nah, oleh karena itu, ibu-ibu, tolong dicek di kartu keluarganya, suaminya masih ada atau tidak. Terima kasih, semoga informasi ini bermanfaat. Berkaitan dengan penjelasan yang barusan mengenai KK yang lebih dari satu, sesuai dengan penyampaian dari Bapak Sudan selaku Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, dinyatakan bahwa di Indonesia sudah diterapkan satu nomor untuk satu single identity, sehingga satu penduduk hanya berhak memiliki satu nomor induk kependudukan. Makanya tidak bisa satu orang mempunyai lebih dari satu KTP atau lebih dari satu KK. Penjelasan tadi juga disampaikan apabila mungkin dalam satu keluarga tersebut, mungkin si suami memiliki lebih dari satu istri, atau mungkin istri ke-1, kedua, ketiga, maka untuk proses adminduk yang dilakukan oleh si suami tersebut otomatis harus pindah sesuai dengan permohonan yang bersangkutan. Untuk permohonan yang bersangkutan tersebut dari Dispenduk Capil sesuai dengan penyampaian Direktur Jenderal tadi bahwa dapat dilakukan proses perpindahan penduduk asal sudah ada isian formulir. Nah, jadi untuk proses perpindahan tersebut dalam satu KK, umpamanya si suami ini pindah ke alamat lain tanpa sepengetahuan istri, kami dari Dispenduk Capil akan memproses tersebut karena untuk permasalahan suami istri itu di luar kewenangan kami.
yang dilakukan oleh Dispenduk Capil adalah mencatatkan permohonan tersebut sesuai dengan pengajuan. Nah, memang ada beberapa dari masyarakat yang istilahnya memprotes kenapa suami saya pindah tanpa sepengetahuan saya selaku istri. Nah, karena aturan sudah disampaikan seperti itu, maka dari Dispenduk tidak memperhatikan masalah itu, tapi yang diperhatikan adalah proses pengajuan sudah sesuai dengan aturan. Sehingga, tapi dengan kondisi tersebut, tidak bisa satu orang memiliki lebih dari satu KTP atau lebih dari satu kartu keluarga. Nah, dengan kondisi tersebut disarankan juga kepada ibu-ibu ini, mohon maaf untuk ibu-ibu, masyarakat sering-seringlah mengecek kartu keluarga panjenengan. Bisa dicek lewat online atau langsung lewat ke kelurahan atau ke kantor Dispenduk Capil, baik yang di Blok Office maupun yang di Ramayana, ngecek atau update KK-nya, sehingga di situ dapat dilihat dengan jelas bahwa data yang tertera di kartu keluarga kesemuanya itu masih tertera di situ, jadi tidak ada perpindahan. Demikian penjelasan dari TikTok yang barusan. Kita lanjut ke TikTok berikutnya. Halo, Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman semuanya? Teman-teman, ini ada pertanyaan menarik. Baru saja datang kepada saya, baru masuk. Pak, saya mau bertanya, saya nikah siri, bisa nggak membuat kartu keluarga? Nah, teman-teman, saya beritahu ya, semua penduduk Indonesia wajib terdata di dalam kartu keluarga. Saya ulangi, semua penduduk Indonesia wajib terdata di dalam kartu keluarga. Nah, bagi yang nikah siri, bisa dimasukkan dalam satu KK. Kami dari Dukcapil tidak menikahkan, tetapi hanya mencatat telah terjadinya perkawinan. Nanti di dalam kartu keluarga akan ditulis nikah belum tercatat atau kawin belum tercatat. Itu artinya nikah siri. Syaratnya apa? Membuat SPTJM, surat pernyataan tanggung jawab mutlak, kebenaran pasangan suami istri diketahui 2 orang saksi. Saya kira itu syaratnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Barusan disampaikan oleh Pak Judan mengenai proses pencatatan bagi yang nikah siri. Jadi biasanya itu diperuntukkan apabila dari hasil nikah siri itu ada anaknya, sehingga proses untuk pengajuan akte kelahiran. Untuk nikah siri bisa dicatatkan dalam kartu keluarga dengan tulisan kawin belum tercatat. Kenapa? Apabila secara Muslim berarti kawin yang belum di KUA atau secara siri. Untuk yang non Muslim, kawin yang sudah dilakukan secara agama tapi belum dicatatkan ke catatan sipil. Sehingga untuk anaknya apabila diproses untuk menjadi akte kelahiran, maka di situ akan tertulis anak seorang ayah dan ibu dengan frasa. Kenapa dengan frasa? Karena memang belum dicatatkan ke negara. Hal-hal yang menjadi nanti sebagai akibat anaknya itu kawin dengan frasa, jadi dalam secara aturan hukum, anak hasil kawin siri itu tidak memperoleh hak waris secara hukum. Beda dengan anak yang sudah sah secara agama. Sebelum kita melanjutkan ke TikTok selanjutnya, ini dari Bapak Ibu sudah menyampaikan beberapa pertanyaan. Mungkin dapat kami baca dan langsung kami jelaskan. Yang pertama dari Bapak Mawan. Selamat siang Pak. Beberapa hari lalu saya melakukan perbaikan cetak KTP. Namun setelah jadi hanya berupa lembaran kertas pengganti KTP.
kira-kira apa masih lama tersedia belangko KTP-nya? Terima kasih. Terima kasih Bapak Mawan. Jadi memang kami sampaikan permohonan maaf mengenai kondisi tersedianya belangko KTP. Jadi kebetulan memang dalam minggu-minggu ini masih sangat terbatas, tapi kemungkinan sekarang hari Selasa, jadi nanti di hari Jumat belangko KTP sudah tersedia lagi, sehingga yang kemarin sudah mendapatkan surat keterangan atau surat keterangan pengganti KTP, mulai hari Senin bisa ditukarkan untuk menjadi KTP. Begitu juga untuk pengurusan-pengurusan KTP yang selanjutnya, nanti mulai hari Jumat, semua surat keterangan ataupun adik-adik yang baru perekaman KTP akan mendapatkan KTP secara langsung. Jadi kami menyampaikan permohonan maaf apabila 2 minggu ini belum bisa mencetak KTP keseluruhan. Demikian Mas Mawan, semoga dapat memahami. Yang kedua dari Mbak Ira. Mohon maaf Pak, izin bertanya. Bila di KK nama ibu tidak dan surat nikah orang tua tidak ada, nah, mungkin maksudnya gini ya. Mohon maaf Pak, izin bertanya, bila di KK nama ibu tidak ada dan surat nikah orang tua tidak ada, apa bisa buat akte kelahiran dengan memunculkan nama orang tua? Maksudnya ayah ibu lengkap, tidak ada dasar lainnya. Intinya seperti penjelasan dari Pak Zudan itu, kalau memang tidak ada dasar lainnya, berarti menjadi anak seorang ayah strip, ibu strip, karena memang tidak ada dasarnya. Tapi untuk penjelasan dari Pak Zudan tadi tentang yang nikah siri, maka seyogyanya seorang anak itu dalam akte kelahiran berhak untuk diisi nama orang tuanya. Dalam hal permasalahan contoh nikah siri, dalam proses untuk memasukkan nama dalam KK orang tua dapat dimasukkan dengan yang pertama adalah untuk pengisian belangko F1 belangko F106 tentang belangko pengisian untuk perjanjian nikah siri. Mohon maaf, keterangan nikah siri. Jadi di situ ada belangko yang diketahui oleh pasangan tersebut, suami istri, yang disaksikan oleh pemuka agama dan diketahui juga oleh RT RW, sehingga yang bersangkutan dapat dipastikan memang nikah siri dan bisa dimasukkan dalam KK tersebut. Dengan masuknya KK tersebut, maka nama orang tua dari yang anak yang rencana mau diuruskan akte kelahirannya bisa terpenuhi. Nah, dengan kondisi tersebut, maka bisa anak itu mendapatkan akte dengan nama orang tua. Tapi apabila memang di KK nama ibu tidak ada dan surat nikah orang tua tidak ada, seyogyanya dipastikan dulu oleh petugas tentang asal-usul anak tersebut. Karena kita semua juga yakin bahwa seorang anak pasti dilahirkan oleh seorang ibu. Dan tentunya apakah anak tersebut mungkin ditelantarkan, atau mungkin anak tersebut ada di panti asuhan, atau di yayasan, makanya kita sebagai petugas wajib untuk menyampaikan sejarah anak tersebut, sehingga jangan dari kita karena ini memang tidak ada semua langsung kita cut, tidak ada nama orang tua. Coba dari petugas juga bisa menyampaikan
beberapa hal yang mungkin bisa dilakukan oleh yang membawa anak tersebut. Apakah itu dari panti asuhan, atau mungkin dari RT atau RW, bisa menunjukkan data anak tersebut. Dengan demikian, anak tersebut akan mendapatkan akte kelahiran dengan ada nama orang tuanya. Tapi apabila memang benar-benar sama sekali dengan berbagai cara tidak diketahui, tetap anak tersebut mempunyai hak untuk mendapatkan akte kelahiran. Tapi dengan terbunyi ayah strip, ibu strip, dalam arti ayahnya dikasih tanda strip karena memang tidak ada namanya. Demikian penjelasan dari saya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Ibu Nadine. Selamat siang, mau tanya. Saya sekeluarga ingin membuat KK dan KTP domisili Kota Malang. Surat pindah dari Papua sudah saya urus sebelum pandemi 2020. Apa masih bisa dipakai? Soalnya kalau harus urus lagi di sana, sudah tidak ada keluarga. Untuk Ibu Nadine, memang untuk surat keterangan pindah itu ada batas waktunya. Tapi apabila batas waktunya sudah lewat, untuk Bu Nadine bisa langsung minta tolong ke petugas yang ada di kelurahan atau mungkin langsung ke Dispenduk Capil loket 24. Nanti ataupun bisa lewat layanan online. Jadi nanti akan dikirimkan formulir pengajuan pindah. Jadi pengisian blanko formulir pengajuan pindah yang dilakukan nanti setelah pengisian formulir tersebut sudah isi dan secara lengkap, maka dari Dispenduk Capil Kota Malang akan berkirim surat ke Papua. Apakah itu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, atau Sorong atau segala macam yang ada di Papua. Nah, nanti sambil menunggu setelah ada jawaban dari Dispenduk Capil di Papua tersebut, maka akan diproses input datanya. Nah, tapi SKP yang sudah dimiliki oleh Bu Nadine coba dibawa dulu supaya bisa dicek sama teman-teman. Kalau memang proses pindahnya bisa langsung dijemput tanpa harus mengulang surat tersebut. Supaya dicek dulu, kalau memang bisa langsung dijemput, maka nanti tinggal pengisian belangko kartu keluarga serta surat pernyataan. Surat pernyataan ini memang dibutuhkan oleh kami selaku petugas untuk menyatakan bahwa rumah yang ditempati oleh Bu Nadine, apakah memang itu rumah sendiri atau rumah saudara atau bagaimana, sehingga nanti jelas untuk data kependudukan tersebut. Demikian Bu Nadine, jadi tidak perlu ke Papua, cukup ke kelurahan, ke MPP Ramayana, atau layanan online, ke petugas langsung pindah, atau ke website si Apple, atau datang langsung ke Dispenduk Capil Kota Malang, loket 24, ketemu sama Mas Dika. Begitu Bu Nadine. Saya lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya. Selamat siang, mau bertanya, orang tua saya mau membuat akte kematian kakek saya yang akan dipergunakan untuk ahli waris, tetapi tidak memiliki dokumen kakek seperti KK, KTP, maupun surat nikah. Kakek saya meninggal tahun 1980-an. Apa bisa diterbitkan akte kematian? Terima kasih sebelumnya. Saya sarankan untuk Bu Fati ya. Jadi untuk Bu Fati yang pertama coba dicari semua data kependudukan yang berhubungan dengan kakek. Apakah itu KTP lama, apakah itu KK yang lama, KK yang merah, atau KK kecamatan dulu, coba dicari pelan-pelan. Sehingga kalau memang demikian, maka proses bisa langsung dilakukan. Tapi apabila memang benar yang disampaikan bahwa sama sekali tidak ketemu, maka coba buatkan surat permohonan kepada Dispenduk Capil.
kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mengenai data kakek tersebut. Di situ juga ditulis data tentang kakek tersebut. Nah, dengan kondisi seperti itu, apabila nanti kami lakukan pengecekan tidak ada data tersebut, maka Dispenduk Capil Kota Malang akan mengeluarkan surat bahwa memang data atas nama kakek tersebut tidak ada, sehingga surat itu bisa dibawa ke pengadilan untuk bisa memunculkan nama kakek tersebut. Sehingga semua proses kependudukan yang tidak bisa atau tidak ada di Dispenduk itu bisa dibawa ke pengadilan. Nanti dari hasil pengadilan pasti akan dikeluarkan data tentang kakek tersebut. Setelah keluar data dari kakek tersebut, maka bisa dibawa lagi ke kantor Dispenduk Capil untuk memunculkan akte kematian kakek tersebut. Demikian Bu Fatih jawaban dari kami. Demikian beberapa pertanyaan dari sesi DNM untuk kita pada hari ini. Selanjutnya kita kembali melihat TikTok Pak Judan. Halo, Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga tetap sehat dan selalu semangat. Teman-teman, ada yang bertanya pada saya seperti di atas ini. Pak, bisakah saya pecah kakak tetapi status masih single? Nah, teman-teman, saya beritahu ya, untuk pecah kakak tidak harus menunggu menikah atau punya pasangan. Siapapun kita, sepanjang sudah dewasa, status masih single, boleh pecah kakak. Artinya memiliki kartu keluarga sendiri. Baik tinggal masih bersama orang tua, kakaknya sendiri, atau memiliki rumah sendiri dengan kakak sendiri. Dalam sistem adminduk kita, yang namanya kartu keluarga boleh hanya berisi satu orang. Dan faktanya banyak. Ada orang tua kita di rumah hanya sendirian karena suami atau istrinya sudah meninggal dunia dan tidak ada anak cucunya yang tinggal bersamanya. Banyak juga anak-anak muda sekarang kartu keluarganya hanya satu orang. Dirinya sendiri tinggal di rumah sendiri seorang diri saja. Satu kakak hanya berisi satu orang dengan syarat sudah dewasa. Semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penjelasan Pak Judan masalah pecah kakak. Jadi dari penjelasan tersebut dapat saya tambahkan untuk bagi warga yang mau pecah kakak, yang disampaikan Pak Judan tadi kan sudah dewasa. Jadi maksudnya yang sudah punya KTP, kartu tanda penduduk elektronik. Makanya dia juga berhak untuk pecah kakak. Apabila umurnya sudah dewasa 20-30 tapi belum punya KTP, maka masih untuk prosesnya kami masih sarankan untuk perekaman KTP dulu. Tapi apabila umurnya belum 17, misal mungkin 16 atau 15 tahun mau pecah kakak, tidak bisa. Karena memang pecah kakak bisa dilaksanakan apabila yang tadi sudah dewasa atau sudah memiliki kartu tanda penduduk. Bisa jadi juga itu dilakukan mungkin bagi Bapak Ibu yang mungkin rumahnya lebih dari satu dan juga butuh masalah untuk pengurusan STNK atau BPKB, itu monggo sesuai dengan kemauan dan keinginan Bapak Ibu masyarakat Kota Malang. Demikian. Oke, lanjut untuk TikTok berikutnya. Halo, Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Teman-teman, ada yang bertanya pada saya, Pak, saya ini baru menikah, tetapi KTP dan suami saya itu berbeda kabupaten kotanya. Bagaimana cara membuat saya berada dalam satu kakak dengan suami saya? Nah, begini teman-teman semuanya, sebaiknya memang satu keluarga berada dalam satu kakak. Bila teman-teman itu KTP-nya masih beda-beda, maka harus disatukan dulu dalam satu kartu keluarga.
maka mekanismenya entah istri, entah suami harus ada yang mengalah pindah ke dalam satu KK. Mekanismenya diurus dengan mekanisme pindah penduduk. Bisa penduduk dalam satu kabupaten, bisa penduduk antar kabupaten kota. Perpindahannya ikuti ketentuan pindah penduduk yang sudah ada dalam TikTok saya. Oke. Itu adalah penjelasan Pak Judan masalah data bagi warga yang mungkin barusan menikah, sehingga untuk kakaknya masih beda, mungkin ada yang di Kota Malang, Kabupaten, atau di Surabaya. Untuk proses pindahnya sesuai dengan penyampaian sebelumnya, tidak susah, bisa online, bisa lewat kelurahan, bisa baik lewat website lewat Seattle, atau bisa langsung datang. Dengan pengisian formulir semua bisa dilaksanakan untuk pengisian KK tersebut. Dan memang saran saya sejogjanya namanya kita pasangan suami istri, ya seharusnya ya memang dalam satu KK. Takutnya juga apabila sudah nikah, sudah diproses, bahkan mungkin sudah memiliki buku nikah atau akte nikah, tapi proses KTP-nya belum dilalui, maka di KTP tersebut mungkin masih berbunyi belum kawin, padahal kan sudah kawin. Jadi monggo untuk Bapak Ibu, mungkin putra-putrinya atau temannya atau saudaranya bisa disampaikan supaya untuk proses tersebut bisa dilaksanakan tanpa harus apabila nanti sesuatu yang mendesak dibutuhkan. Banyak dari Bapak Ibu masyarakat kadang-kadang mau ngurus akte kelahiran, Pak tolong Pak ini untuk anak saya mau masuk SD, mau masuk PAUD harus punya akte kelahiran, kalau bisa besok. Kadang-kadang kami petugas sama masyarakat dipaksa untuk seperti itu. Ya kami akan lakukan apabila memang formulirnya itu sudah terisi dan sudah terisi semua. Syarat-syaratnya sudah terisi semua akan kami lakukan. Cuma kami kembalikan kadang-kadang Bapak Ibu masyarakat mungkin saya selaku perseorangan ya saya menyampaikan, nah selama ini 1, 2, 3 tahun itu sampai kemana kok nggak diurus data kelahiran anaknya panjenengan, atau kalau sampai sudah nikah 2-3 tahun kenapa nggak diproses KTP-nya gitu. Makanya mumpung masih ada waktu, mumpung belum ada permintaan data tersebut, masukan dari kami, dari pegawai atau petugas Dispenduk Kota Malang untuk Bapak Ibu, monggo bisa diurus data perubahan kependudukannya. Apakah yang sebelumnya belum kawin menjadi kawin, atau mungkin perpindahan rumah, perubahan data mungkin pendidikan yang dulunya sudah SMA sekarang sudah sarjana, atau mungkin mohon maaf mungkin perubahan status yang sebelumnya kawin terus menjadi cerai, monggo setelah mendapatkan akte tersebut silakan dilanjutkan untuk proses berikutnya. Nah, kita lanjut ke titik berikutnya. Halo, Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman semuanya? Teman-teman, ada yang bertanya pada saya, Pak, syarat membuat KTPL dan kartu keluarga itu apa? Apakah perlu pengantar kelurahan? Nah, teman-teman semua, saya beritahu ya, untuk membuat KTPL, ini ingat, membuat KTPL, tidak perlu pengantar apapun. Cukup membawa fotokopi kartu keluarga. Nah, sedangkan untuk membuat kartu keluarga, syaratnya adalah Anda harus punya NIK terlebih dahulu. Bila sudah punya NIK, nomor induk kependudukan, tidak perlu pengantar apapun. Langsung datang di Dinas Dukcapil untuk membuat kartu keluarga. Sedangkan bila teman-teman belum punya NIK, belum punya nomor induk kependudukan untuk membuat kartu keluarga, perlu pengantar RT, RW, kelurahan, atau desa. Itu teman-teman, semoga bermanfaat. Nah, tadi penjelasan beliaunya tentang
pengantar RT RW untuk kepengurusan KK atau KTP. Jadi sesuai dengan aturan tahun 2016 nomor 108 bahwa untuk pengurusan KK KTP sudah tidak perlu pengantar RT RW lagi. Jadi monggo Bapak Ibu yang akan mengurus untuk kepengurusan KK KTP itu tanpa harus pengantar RT RW. Tapi apabila mungkin ada keluarga, teman atau saudara yang diketahui oleh Bapak Ibu, bila seseorang itu tidak mempunyai data sama sekali, jadi dilakukan cek biometrik terlebih dahulu. Setelah dilakukan cek biometrik, ternyata memang tidak ada data di database. Maka proses yang harus dilalui itu memang perlu pengantar dari RT RW untuk menjelaskan bahwa memang orang tersebut belum memiliki data kependudukan. Sehingga setelah ada pengantar RT RW, maka dari Disduk Capil akan memproses untuk input data orang tersebut untuk dimasukkan apakah itu langsung dalam satu alamat dalam satu KK atau masih tumpangan. Apabila mungkin yang didapati mungkin dari masyarakat itu mungkin ada satu keluarga, nah, setelah ada pengantar RT RW kelurahan maka bisa dengan alamat tersebut sesuai dengan rumah yang ditinggali. Tapi apabila ternyata itu hanya satu atau dua orang, maka untuk sementara perlu tumpangan kartu keluarga. Jadi sementara input awal yang bersangkutan ditumpangkan apakah itu di saudaranya atau di mana yang mau ditumpangi untuk diinputkan datanya masuk dalam kartu keluarga. Setelah masuk dalam satu keluarga tersebut, mungkin yang bersangkutan mau pindah atau mau ke rumah yang benar-benar ditempati sebelumnya, monggo Disduk Capil akan memproses sesuai dengan pengajuan Bapak Ibu. Demikian penjelasan dari kami. Kita lanjut ke titap selanjutnya. Halo, Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga tetap sehat dan selalu semangat. Teman-teman, ada yang bertanya pada saya seperti di atas ini. Kira-kira begini, Pak, dulu KTP saya statusnya belum menikah. Sekarang saya sudah menikah. Apakah bisa langsung datanya diganti ke Dukcapil? Nah, teman-teman, saya beritahu ya, bagi teman-teman semua yang baru menikah, segera diupdate datanya. Datanglah ke Dukcapil, nanti KTP-nya akan diupdate. Datanya menjadi status kawin tercatat. Di bawah fotokopi buku nikahnya. Nanti teman-teman akan diupdate KTPL-nya dan kartu keluarganya. Tempat memperbaiki data atau mengupdate-nya adalah sesuai alamat KTP. Di Dukcapilnya di situ. Kami belum bisa untuk mengupdate di luar kota. Termasuk teman-teman yang akan pisah kakak dengan kedua orang tuanya bisa langsung diurus. Bila pisah kakak masih dalam satu kabupaten, bisa langsung diselesaikan di Dinas Dukcapil di kabupaten itu. Tetapi bila pindah nanti kakaknya antar kabupaten atau kota, harus dibuat surat keterangan pindah dulu untuk dibawa ke kabupaten daerah tujuan. Demikian informasi dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian yang disampaikan Pak Judan sesuai dengan penjelasan saya sebelumnya untuk update. Jadi kondisi yang sekarang untuk update data apa itu KK KTP memang Bapak Ibu bila ada trouble apa itu pelayanan di bank atau BPJS mungkin monggo bisa lewat online untuk perubahan untuk update data tersebut atau validasi supaya dari petugas kami bisa langsung memprosesnya. Jadi sesuai yang kami sampaikan sebelumnya, saya harapkan setiap perubahan data kependudukan monggo
kami sarankan untuk segera disampaikan ke Dispenduk supaya dari Dispenduk bisa mengupdate data tersebut tanpa harus apabila data tersebut dibutuhkan secara mendesak. Karena memang banyak masyarakat istilahnya karena ada masalah kepepet atau bagaimana, baru datanya yang dulunya padahal sudah kawin tapi masih belum diperubahkan. Nah, padahal semua pelayanan Dispenduk Capil di Kota Malang, semua pelayanan Aminduk itu adalah semuanya gratis. Gratis, tis tanpa biaya. Demikian. Ini saya cek belum ada. Ada pertanyaan. Pak, boleh di-share alamat web Kota Malang untuk proses pindah online? Terima kasih sebelumnya. Mbak Nadine, nanti di akhir acara nanti akan di-share apakah itu lewat si Apple atau nomor layanan langsung yang lewat Mas Dika untuk proses pindah. Nah, ini sudah diketik oleh Pak Wahyu. Nah, ini alamat untuk website si Apple Malang Kota Good.id. Nanti monggo Mbak Ibu Nadine atau Bapak Ibu sekalian warga Kota Malang bisa langsung proses di situ. Karena memang waktu sudah hampir, ini kita akan ke TikTok yang terakhir untuk acara hari ini ya. Monggo Mas Wahyu. Halo, Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga tetap sehat dan selalu semangat. Teman-teman, ada yang bertanya pada saya, Pak, bolehkah saya membuat KK dan KTPL di rumah kontrakan saya? Sedangkan saya hanya akan tinggal beberapa bulan saja. Boleh nggak, Pak? Nah, teman-teman, saya beritahu ya, untuk kita boleh menggunakan alamat kontrakan untuk membuat KK dan KTP, ada syaratnya. Pertama, syaratnya adalah harus ada izin pemilik kontrakan. Harus ada surat pernyataan dari pemilik kontrakan mengizinkan bahwa kontrakannya boleh dipakai untuk alamat KK dan alamat KTP. Dan yang kedua, kalau tinggal di rumah kontrakan harus dalam waktu lebih dari 1 tahun baru menggunakan alamat KK dan KTP di situ. Kalau hanya tinggal 2 bulan, 3 bulan, tidak diperlukan karena masuk kategori penduduk non-permanen. Jadi demikian TikTok terakhir dari Pak Zudan. Di situ dijelaskan masalah untuk pengisian data alamat di KK. Sesuai dengan surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri mengenai perpindahan penduduk, di situ dinyatakan bahwa bagi penduduk yang lebih dari 1 tahun, maka berkewajiban untuk memproses alamat kependudukannya sesuai dengan alamat yang ditinggali saat itu. Jadi kami sampaikan ke Bapak Ibu, masyarakat Kota Malang, apabila mungkin data alamat atau domisili KK-KTP-nya masih alamat luar kota, dan itu mungkin lebih dari 1 tahun belum diurus, monggo. Kami sarankan untuk segera mengurus. Apabila juga baru berapa hari ya lebih baik karena memang yang ditinggali itu adalah rumah sendiri. Tapi kalau memang itu rumah kontrakan atau kos-kosan, sesuai dengan penjelasan dari Pak Judan tadi, harus ada izin dari pemilik. Makanya dalam proses perpindahan yang dilaksanakan di Kota Malang, di Dispenduk Capil, selain surat pengisian blanko F103, juga di situ ada pengisian untuk surat pernyataan apakah rumah yang ditinggali tersebut rumah sendiri, rumah kos, rumah kontrakan, atau rumah saudara. Nah, makanya dari surat pernyataan yang diisi tersebut, makanya kami bisa memproses sesuai dengan aturan. Jadi demikian Bapak Ibu, acara Dukcapil menyapa masyarakat yang season keempat kali ini. Semoga
dalam acara yang kurang lebih 1 jam ini, dan TikTok dari Pak Judan selaku Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, serta penjelasan dari kami dapat memuaskan Bapak Ibu, dapat menambah pengetahuan masalah kependudukan. Namun apabila dari Bapak Ibu masih belum jelas dengan penyampaian kami, monggo bisa langsung datang ke kelurahan, bisa langsung ke NTT Ramayana atau ke kantor Dispendicapil untuk mendapat penjelasan yang lebih dalam. Apabila dalam penyampaian kegiatan ini ada penyampaian saya atau perkataan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Demikian yang dapat sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya semua. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.